Pesan hari ini khusus untuk kamu yang sedang mengalami kehidupan yang buruk, tapi kamu ingin perubahan yang positif dalam hidup kamu. Yang merasa hidupnya baik-baik aja, lebih baik skip aja, gak usah nonton video ini. Dan buat kamu yang berkepentingan, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, ada baiknya buat kalian yang baru pertama kali kenal saya, silahkan like dan follow dulu channel ini agar kalian mendapatkan update konten yang terbaru. Caranya adalah memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, ya. Ingat ya, apa yang kita alami hari ini merupakan buah atau hasil dari apa yang kamu pikirkan kemarin, terutama pikiran bawah sadarmu. Ingat ya, dirimu dikendalikan oleh pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu alami. Dan hampir 90% pikiran bawah sadar itu sangat mengendalikan isi pikiranmu. Nah, sekarang gimana caranya memprogram ulang pikiran bawah sadar kita? Yaitu dengan cara melakukan afirmasi setiap hari. Selalu memperkatakan kata-kata afirmasi positif, kata-kata yang baik setiap hari sampai tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Dan maka dari itu, firman Tuhan selalu mengatakan pada kita, seperti aku ambil contoh ya di Yosua 1 ayat 8, mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, itu di Yosua 1 ayat 8. Tuhan berfirman seperti itu, bahwa kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya agar hidup kita berhasil dan beruntung. Ayat-ayat firman Tuhan itu adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang menasihati, kata-kata yang memberi kekuatan, kata-kata yang memberi penghiburan. Dan Tuhan berpesan pada kita untuk selalu memperkatakannya siang dan malam, setiap hari, dan merenungkannya. Supaya apa? Supaya hidup kita berhasil dan jadi orang yang beruntung. Tuhan saja berpesan seperti itu. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu masuk dan tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau kita selalu rajin merenungkannya siang dan malam. Jadi setiap hari itu siang dan malam 2 kali ya. 2 kali sehari kita merenungkannya. Bukan sekali sehari. Bukan pagi tok, bukan siang tok atau malam tok. Tapi Tuhan bilang, renungkanlah siang dan malam. Ya, mungkin dari antara kamu saat ini sedang mengalami peristiwa hidup yang tidak enak, perjalanan hidup yang gak mudah. Tetapi Tuhan berpesan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya, walaupun dalam keadaan kita sedang kesusahan, kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, agar hidup kita menjadi lebih baik. Hidup kita akan berubah lebih baik, masa depan kita akan berubah lebih baik, itu karena kata-kata positif, afirmasi positif, dan firman Tuhan itu tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan firman Tuhan yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung atau diberkati Tuhan. Aku mau kasih satu contoh sederhana ya. Pada saat kita sekolah dulu, kita flashback ya. Zaman kita sekolah masih SD ataupun SMP, SMA maupun kuliah. Ketika kita menghadapi ujian pelajaran yang hafalan, contohnya IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang menghafal gitu ya. Itu caranya adalah waktu itu saya baca
skrip bukunya itu berulang-ulang. Pertama baca dalam hati, terus kalau masih sulit menghafal, saya memperkatakan lewat mulut saya supaya kedengaran oleh telinga. Berulang-ulang sampai hafal. Nah, setelah saya baca berulang-ulang dengan mulut memperkatakan, telinganya mendengar, dan akhirnya tertanam di dalam pikiran saya, besoknya ketika ujian atau ulangan, itu pada saat mengerjakan soal, itu sepertinya teringat secara otomatis apa yang sudah saya hafalkan kemarin itu. Itu artinya adalah ingatan itu sudah tertanam dalam pikiran saya. Sehingga pada saat saya mengerjakan ujian keesokan harinya, dan ketika menjawab pertanyaan itu, kata-kata yang saya hafalkan itu, yang saya tanamkan dalam pikiran saya kemarin, yang saya usahakan baca skrip ulang-ulang itu sampai ingat, luar kepala, ketika jawab pertanyaan, otomatis kata-kata yang saya ingat itu muncul dalam pikiran itu, sehingga saya bisa menjawab soal-soal itu dengan sangat mudah, karena sudah hafal benar di luar kepala. Nah, itu adalah satu contoh sederhana ya. Pada saat kita menghadapi ujian pelajaran menghafal saja, kita butuh usaha untuk memasukkan kata-kata skrip buku itu berulang-ulang dalam pikiran kita. Apalagi untuk mereprogram pikiran kita demi masa depan yang lebih baik. Itu tentu butuh usaha yang lebih keras lagi ya saudara. Dan menurut saya, arti kata beruntung di ayat Yosua 1 ayat 8 tadi adalah kita hidupnya benar-benar diberkati, benar-benar mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan perlindungan Tuhan, dan penerangan, hidayah, petunjuk dari Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan jalan kehendak Tuhan. Penjagaan Tuhan atau perlindungan Tuhan itu luar biasa. Kita dilindungi, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kemalangan. Karena anugerah rahmat Tuhan melingkupi, menudungi, menutup bungkus seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tuhan bersemayam di jiwa kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita diberi kuasa untuk mengalahkan yang jahat, untuk mengatasi segala macam persoalan. Jadi, percayalah di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Jadi, janganlah kamu berkecil hati. Kalaupun saat ini hidupmu sedang terpuruk, ada di jurang yang paling dalam, kamu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidupmu menjadi lebih baik. Tuhan akan mengangkat derajatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Asalkan kamu tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tetap dekat sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan ya. Karena sumber pertolongan kita adalah hanya pada Tuhan. Jangan berharap banyak sama manusia, karena kamu akan kecewa. Karena gak semua orang bisa nolongin kamu. Dan juga gak semua orang tuh peduli sama kamu sebenarnya. Dan bahkan ada kalanya kita harus menghadapi masalah kita sendirian. Kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendirian tanpa pertolongan orang lain, kecuali pertolongan dari Tuhan. Ingat, pertolongan kita ada pada Tuhan. Jawaban masalah kita ada pada Tuhan. Jalan keluar atas setiap pergumulan kita ada pada Tuhan. Jadi, selalu dekat sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Yuk, hari ini mulai rajin berdoa ya, dan memohonkan kehidupan yang lebih baik. Semoga terjadi dalam kehidupan kamu semua. Tuhan memberkati.